Akankah jadi perang dunia ketiga setelah Amerika mengancam perang terbuka dengan Cina kemarin? Sebentar, masa kita gak dikasih tahu apa-apa tentang yang terjadi di luar negeri? Ketika zaman TVRI masih satu, berita internasional itu selalu up to date. Tapi sekarang, berita internasional ditutup, hingga akhirnya kita semua gak ngerti apa-apa yang sedang bermain di luar sana. Tapi gak apa-apa, kita kasih tahu. 4 tahun sekali, Pilpres Amerika tahun 2016 dan sebentar lagi November 2020 akan ada Pilpres yang sangat seru. Donald Trump versus Joe Biden sangat menarik. Tetapi sayangnya jagoan saya Bernie Sanders tidak ikut jadi capres. Padahal saya dan banyak sahabat-sahabat milenial Amerika menginginkan Bernie untuk maju. Tetapi kok gak jadi ya? Memang Bernie Sanders itu siapa sih? Bernie Sanders memadap aliran ekonominya dengan saya, yaitu modern monetary theory. Kita tahu bahwa MMT sangat populer di Amerika karena sangat ramah lingkungan. Inilah yang membuat banyak generasi milenial ingin Bernie maju Pilpres Amerika 2020 ini. Sebentar, MMT ini masih hitam putih loh di Indonesia. Dikit sekali yang paham, karena pemahaman ini tidak diajarkan di sekolah. Dan yang diajarkan justru adalah Keynesian. Padahal Keynesian sudah usang dan gersang. Gak bisa lagi kita pakai Keynesian. Anda harus pakai anti Keynesian. Itu Hudsonian New Economic Model, modern monetary theory ini. Oke, kita lanjut. Kok malah kemana-mana ya ngomongnya? 5 tahun yang lalu, Bernie Sanders mengumumkan visi misi beliau jika terpilih menjadi presiden, yaitu menghentikan peperangan dunia ala Trump saat ini dengan mengubah pola peperangan melawan perubahan iklim. Betul, dia rasa sudah bukan saatnya perang negara satu sama lain, tetapi dunia ini bergandengan tangan melawan global warming, pemanasan global. Sangat cinta alam. MMT ini memang bersahabat dengan lingkungan, anti plastik, pro lingkungan, anti batubara, fosil oil, penggalian platinum, pro baterai, dan lain sebagainya. Kalau Indonesia sekarang masih ikut Keynesian, masih melindungi batubara, flare gas masih dibiarin, gak diubah menjadi energi, ditambah obor lagi. Tapi sayang, di 2016 Bernie disuruh mundur sama Hillary Clinton. Tapi akhirnya Hillary kalah dan Trump yang menang. Banyak orang-orang berkualitas di Amerika milih Trump, lebih nasionalis daripada Hillary kayak cabal. Akhirnya Trump yang menang. Sebentar, jangan-jangan banyak yang gak tahu di Amerika itu hanya ada 2 partai. Partai Republik hobinya perang kayak Trump. Partai Demokrat hobinya ngurusin pemerintah kayak Obama. Trump adalah sosok yang gila perang, yang pasti banyak yang gak suka. Sementara Bernie adalah orang yang ingin menghentikan perang. Akhirnya Trump ketakutan kalau lawan Bernie. Akhirnya dia acak-acak Partai Demokrat agar tak menjadi lawannya di 2020 ini. Di 2020 ini, Bernie disuruh mundur lagi sama Obama karena Bernie ada di Partai Demokrat. Jadi Obama suruh Joe Biden yang maju. Joe Biden adalah wakil Obama dulu. Dan Trump kaget sekarang. Menurut dia gak bakal bisa Trump melawan Bernie, tapi jangan Joe Biden juga. Karena Joe Biden itu terkenal dengan program kesehatannya. Dia sudah membuktikannya di 2012 sampai 2016 bahwa Amerika pada saat itu kesehatannya bukan main. Ketika Trump naik jadi presiden, disikat program-program kesehatan dan diganti dengan program militer. Dan Bernie dengan program anti peperangannya, ternyata Bernie tidak bisa menghentikan peperangan di atas dunia. Padahal dia sudah hitung beberapa biayanya untuk itu semua. Tapi gak jadi, sayang benar idenya. Apakah Allah memiliki rencana lain yang lebih baik dari yang lebih baik? Mungkin rencananya adalah bukan Amerika yang menghentikan peperangan, tetapi Indonesia. Tunggu, jangan dianggap ngawur loh saya ini. Wong ilmunya sudah ada, dan di sisi Joe Biden adalah program kesehatan, dan rencananya dia akan buat 7 miliar vaksin COVID. Itulah yang membuat Trump ketakutan lawan Joe Biden, hingga akhirnya dia buru-buru produksi obat COVID dari India. Lalu strategi apa yang dilakukan Trump untuk memenangkan pertempuran lawan Joe Biden di Pilpres Amerika November ini? Kita mundur sedikit ketika Amerika membunuh jenderal Iran Qasem Soleimani dan menyerang negara berdaulat Irak, di mana hasilnya adalah pemakzulan Donald Trump gagal total. Ini sudah menjadi sejarah panjang negeri Paman Sam bahwa perang solusi ekonomi, perang solusi resesi. Akankah Trump menggunakan strategi membuat kegentingan dunia ini untuk melawan hegemoninya Joe Biden? Karena jika kita melihat polanya, Amerika sudah nyetok minyak banyak dari Saudi. Nyetok minyak banyak-banyak buat apa ya? Kan kalau perang itu butuh energi, Pak. Jadi, akankah terjadi perang dunia ketiga dengan versi kali ini? Sebentar, kita mau bicara berita dunia kok malah gibahin Amerika ya? Gimana kalau kita gibahin Cina juga? Kayaknya di sesi yang lain aja deh. Kita lompatin dulu. Sekarang kira-kira Indonesia siap gak jika terjadi perang dunia ketiga ini? Siap gak untuk menghentikan peperangan dan menyatakan kedamaian di atas dunia? Dulu itu Indonesia pernah hampir perang dunia ketiga, Amerika versus Soviet, dan Indonesia yang bikin perang tersebut tidak jadi. Bahkan dunia sudah berhutang budi pada Indonesia. Tapi kini, sanggupkah? Bisa gak, Pak? Kalau gak bisa, tak ajarin nih. Semua ini ada metodenya, ada ilmunya, ada seninya. Bagaimana? Tonton terus video selanjutnya. Selamat menyaksikan.